hari yang indah ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau hadir Tuhan di setiap kami. Kami Tuhan menghormati kehadiran-Mu. Kami datang Tuhan menyembah dan memuji-Mu. Kami Tuhan, oh Tuhan, rindu akan urapan-Mu yang baru bagi kami. Kami rindu Tuhan berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah kami saat ini Tuhan. Sebabnya Tuhan Engkau kuduskan hati, jiwa dan pikiran kami. Kami layakkan Tuhan kami datang kepada Tuhan. Ampuni sepanjang dosa kami kacang minggu ini ya Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau menjama setiap hati kami ya Tuhan. Engkau Tuhan kuduskan setiap seluruh
Ajar kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk terus berterima kasih di hadapan Tuhan. Ada semua yang ada yang kami miliki itu adalah karena Tuhan. Semua milik karunia Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau. Engkau adalah Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kami Tuhan tinggikan. Allah yang kami muliakan. Ya Allah yang kami puja. Pujilah Engkau Yesus. Pujilah Engkau Tuhan. Allah yang menjadi satu-satunya penolong kami. Haleluya.
serta dengan segala istimewa, dan yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada hari ini Engkau sudah memutuskan dan menunjukkan kami untuk beribadah kepada-Mu. Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini, sudah menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Bapa, di sorga kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman. Mari berkati kami Tuhan dengan firman Tuhan. Terima kasih Allah. Kuduskan sucikan aku Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, yang penuh dengan kelemahan. Kau kiranya menutup bungkus hamba Yesus dengan darah-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, biar hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita sampai pada hari ini. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang saya beri judul Tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Mari kita buka di dalam Yesaya 49 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kita buka Daniel 4 ayat 35. Firman Tuhan berbunyi demikian, semua penduduk bumi dianggap remeh, dia berbuat menurut kehendaknya terhadap para tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Puji Tuhan. Di dalam Alkitab itu ada kata atau istilah yang disebut dengan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sebetulnya kata kiasan, ya, yang disebut antromorfis. Antromorfis artinya penggambaran atau penyerupaan Tuhan dengan wujud dan sifat manusia. Di dalam Alkitab itu ada kata-kata kiasan yang digunakan oleh penulis Alkitab untuk menjelaskan maksudnya, apa yang ingin dia sampaikan. Nah, salah satu kata itu adalah tangan Tuhan. Itu suatu bahasa kiasan yang disebut antromorfis, yaitu penggambaran atau penyerupaan Tuhan dengan wujud dan sifat-sifat manusia. Karena Tuhan itu roh, ya, dan dia tidak bertangan. Dia tidak bertangan. Jadi kalau dikatakan tangan Tuhan, mata Tuhan, telinga Tuhan, itu disebut antromorfis, ya, untuk menerangkan tentang siapakah Tuhan, ya, dengan sifat-sifatnya bagi kita. Nah, dengan tangan kita bisa melakukan banyak hal. Demikian juga dengan tangan Tuhan. Kalau kita melihat dengan iman kepada tangan Tuhan, maka banyak yang akan dilakukan Tuhan untuk kita.
Yang pertama adalah menebus kita. Menebus kita. Tangan Tuhan yang kuat telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita baca di dalam Keluaran 13 ayat 3. Keluaran 13 ayat 3. Berbunyi demikian, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beracun. Perhatikan di sini dikatakan karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu, yaitu bangsa Israel, keluar dari sana, dari Mesir. Jadi dengan tangan Tuhan yang kuat, Tuhan telah membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, ya, atau pembebasan bangsa Israel dari perbudakan dari tanah Mesir adalah sebuah penebusan. Penebusan dari budak menjadi orang merdeka. Ya. Nah, di sini dikatakan di dalam Keluaran 6 ayat 5, Keluaran 6 ayat 5, Keluaran 6 ayat 5 berbunyi demikian. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi Tuhan ketika membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, itu kata Tuhan menebus kamu dengan tangan yang teracung, ya, dari perbudakan. Lalu di dalam Mazmur pasal 77, Mazmur pasal 77 ayat 16. Mazmur 77 ayat 16 demikian. Dengan tanganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Jadi dalam Mazmur ini dikatakan dengan tanganmu, yaitu dengan tangan Tuhan, engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub, yaitu bangsa Israel, dan Bani Yusuf. Ya, ini tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan. Mazmur ini bercerita tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan. Ya, jadi Tuhan menebus bangsa Israel dari perbudakan dengan tangannya. Nah, sebelum membebaskan bangsa Israel, Tuhan memerintahkan bangsa itu mengadakan Paskah yang pertama. Ya, jadi ada Paskah yang pertama untuk mendahului keluarnya bangsa Israel dari perbudakan. Nah, pada Paskah itu anak domba Paskah dikorbankan untuk menyelamatkan anak sulung bangsa Israel dari kematian. Ketika Tuhan menulahi bangsa Mesir dengan kematian anak sulung mereka dan anak sulung hewan mereka. Ya. Nah, karena kematian anak sulung inilah Firaun, raja Mesir, dan orang-orang Mesir menyuruh bangsa Israel pergi atau mengusir dari Mesir, dan bangsa Israel pun bebas dari perbudakan yang telah mereka derita selama 400 tahun di Mesir. Ya, selama 400 tahun bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, tetapi Tuhan membebaskan mereka. Tuhan menebus mereka. Ya, dengan sebelumnya mengadakan Paskah yang pertama. Anak domba Paskah dikorbankan, darahnya dioleskan di ambang atas dan tiang pintu rumah orang-orang Israel. Ya, supaya ketika Tuhan menulahi bangsa Mesir,
dengan kematian anak sulung dan hewan sulung. Bangsa Israel, orang Israel tidak ada satupun. Dan dengan peristiwa itu, bangsa Israel pun keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Tuhan menebus bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, di dalam Yesus Tuhan telah menebus kita dari dosa. Di dalam Yesus Tuhan telah menebus kita dari dosa. Efesus 1 ayat 7, mari kita buka Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saudara-saudara, di dalam Yesus kita mendapat penebusan dari Tuhan. Ya. Yesus adalah anak domba Paskah yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, mari kita baca 1 Korintus 5 ayat 7 mengatakan demikian. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berarti, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Anak domba Paskah telah disembelih, telah dikorbankan, yaitu Kristus. Kita orang-orang Kristen mempunyai korban untuk penebusan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Dan sesungguhnya Yesus itu adalah korban penebusan bagi seluruh isi dunia ini. Ya, ketika Ia mati di kayu salib, tangannya yang satu memegang tangan Bapa, dan tangannya yang satu lagi memegang tangan manusia yang berdosa. Ia mendamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanan, oleh pengorbanan. Yesus mati di kayu salib untuk dosa semua manusia. Ya, ketika Dia mati di kayu salib, Dia mendamaikan Allah dengan manusia. Tangannya yang satu memegang tangan Allah, lalu yang satu lagi memegang tangan manusia. Ya, dan melalui Yesus, kematian Yesus, Allah dan manusia didamaikan. Puji Tuhan. Yesus adalah penebusan kita. Amin, saudara. Tuhan menebus kita. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, memberikan yang kita butuhkan. Yang kedua, memberikan yang kita butuhkan. Di dalam Mazmur 145, mari kita buka di dalam Mazmur 145 ayat 15 dan 16. Mazmur 145 ayat 15 sampai 16 berbunyi demikian. Maka sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan memperhatikan kebutuhan umat manusia. Tuhan baik, Tuhan mengasihi bumi beserta dengan segala isinya. Tuhan mengasihi setiap makhluk yang diciptakannya, dan Dia memberikan mereka makan dengan tangannya. Di sini dikatakan, saudara-saudara, Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Dia mengenyangkan segala yang hidup, mengenyangkan segala makhluk, saudara-saudara. Ya, dengan tangannya. Ia memberkati kebutuhan orang yang percaya dan berkenan kepadanya. Amin, saudara. Tuhan memberkati kebutuhan setiap orang yang percaya dan yang berharap kepadanya. Maka sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, yang menantikan Tuhan, yang menantikan Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan, Engkau memberkati mereka, Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan, itu akan diberi makanan oleh Tuhan pada waktunya. Tuhan memberkati kita dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan memberkati pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan berkati sehingga menghasilkan dan mencukupi kebutuhan kita. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan akan diberkati sehingga mencukupi apa yang kita butuhkan. Haleluya. Lalu yang ketiga, saudara, tangan Tuhan melindungi kita. Tangan Tuhan melindungi orang percaya yang memohon perlindungan kepadanya. Di dalam Esra 8, mari kita buka kitab Esra pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 sampai 23. Berbunyi demikian. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan kuasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara-saudara, ketika Esra dengan rombongannya kembali dari Babel ke Yehuda, ke Yerusalem, kembali dari pembuangan ke negeri mereka, mereka memohonkan kepada Tuhan perlindungan Tuhan. Dengan rendah hati mereka memohonkan perlindungan Tuhan. Karena itu perjalanan yang cukup jauh, berbulan-bulan, ya, perjalanan, apalagi dengan membawa banyak anggota keluarga, dengan ribuan orang yang pulang, pastilah itu memakan waktu yang lama. Membawa banyak barang, membawa banyak mungkin ternak juga. Ya, mereka memerlukan perlindungan Tuhan dan mereka memohon kepada Tuhan. Tuhan lindungilah kami, sertai kami. Dan sesuai dengan permohonan mereka, Tuhan melindungi mereka sampai ke Yehuda, ke Yerusalem, tiba di tempat tujuannya. Tangan Tuhan melindungi orang percaya yang memohon perlindungan. Ketika kita memohon perlindungan kepada Tuhan, kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, kita menyadari kelemahan kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, lindungilah kami, sertailah perjalanan hidup kami. Maka Tuhan akan menolong kami. Amin, saudara. Tuhan akan mendengar seruan kita, teriak kita, minta tolong, permohonan kita, dan Dia akan melindungi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, tangan Tuhan juga akan melindungi kita sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam perjalanan hidup kita, tangan Tuhan juga akan menolong kita, bukan hanya sampai di bumi ini saja, tetapi juga di dalam perjalanan kehidupan rohani kita sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan telah menyelamatkan kita di dalam Yesus. Tuhan telah menyelamatkan kita di dalam Yesus. Tangan Tuhan akan menjaga dan melindungi kita sampai kepada hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dan keselamatan kita di dalam Yesus dari tangan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10, mari kita buka Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29. Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29. Yesus mengatakan demikian, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku
yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yesus mengatakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, aku memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kita akan mati karena kita manusia, tetapi kita tidak akan binasa. Roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan untuk menerima kehidupan yang kekal. Dan Yesus mengatakan, seperti dia mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya itu akan ditolong olehnya untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Ya, dan di sini Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi saudara, hidup kita ada di tangan Yesus dan ada di tangan Bapa. Ketika kita percaya, kita diselamatkan, dan keselamatan kita ada di tangan Yesus dan di tangan Bapa. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada kuasa manapun yang dapat mengambil kehidupan kita, keselamatan kita dari tangan Yesus dan tangan Bapa. Kalau kita sungguh percaya kepada, baik maut, kelaparan, kemiskinan, penguasa apapun, iblis sekalipun tidak dapat merebut keselamatan itu dari tangan kita, kecuali kalau kita membuang keselamatan dengan meninggalkan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Yesus, kecuali kita loncat dari tangan Yesus, kecuali kita membuang keselamatan itu dari tangan. Kita membuang keselamatan itu dengan meninggalkan Yesus, dengan tidak percaya lagi kepada, itu akan membuat kita kehilangan keselamatan. Keselamatan bisa hilang kalau kita murtad, kalau kita meninggalkan Yesus, kalau kita tidak percaya lagi kepadanya, keselamatan kita hilang. Tapi selama kita percaya kepadanya, keselamatan kita tidak akan hilang. Karena Bapa lebih besar dari siapapun. Amin. Karena itu marilah kita tetap percaya dan setia kepada-Nya seumur hidup kita, sampai kita mati. Kita mau tetap percaya dan setia kepada-Nya, karena Dia juru selamat kita, Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, tangan Tuhan mengambil kesusahan dan sakit hati kita. Tangan Tuhan mengambil kesusahan dan sakit hati kita. Mazmur 10 ayat 14. Mazmur 10 ayat 14. Berbunyi demikian. Engkau memang melihatnya, sebab engkau yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamu lah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Puji Tuhan. Sudah Tuhan mengambil kesusahan dan sakit hati kita. Bisa saja terjadi orang melakukan perbuatan atau perkataan yang jahat kepada kita, sehingga kita menjadi susah dan sakit hati. Dalam hidup ini kita bisa mengalami hal seperti ini, ya, dengan berbagai alasan. Orang atau tanpa alasan sama sekali, orang bisa melakukan perbuatan atau perkataan yang menyakiti kita, yang bikin kita susah. Dalam keadaan seperti itu, apabila kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengalami kesusahan dan sakit hati, kita datang kepada Tuhan untuk berdoa dan memohon pertolongan.
maka tangan Tuhan akan mengambil kesusahan dan sakit hati. Tangan Tuhan akan mengambil kesusahan dan sakit hati itu. Artinya kesusahan dan sakit hati kita bukan hanya kita derita sendiri, tetapi menjadi bagian Tuhan juga. Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam kesusahan dan sakit hati, kita berdoa kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, maka Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan dekat dengan kita dan Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Dia tangannya mengambil kesusahan dan sakit hati kita. Artinya kita tidak menanggung kesusahan dan sakit hati itu sendiri, tetapi menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu memberi kekuatan pertolongan kepada kita, sehingga kita ditolong dari kesusahan dan sakit hati itu. Kita ditolong dari kesusahan dan sakit hati itu, dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan tidak membalas perbuatannya. Kita mendapatkan kemenangan ketika orang melakukan kejahatan kepada kita, karena tangan Tuhan menolong. Kita bisa mengampuni orang itu dan tidak membalas perbuatan. Jangan sekali-kali membalas perbuatan jahat orang itu, karena pembalasan itu hak Tuhan. Ya, pembalasan adalah biar Tuhan yang membalas. Puji Tuhan. Yang kelima, tangan Tuhan melawan kita jika kita menentang perintah. Tangan Tuhan melawan kita jika kita menentang perintah. Nabi Samuel mengatakan kepada Saul, raja Israel, dan orang-orang Israel, supaya mereka mendengarkan firman Tuhan dan jangan menentang perintah. Kalau mereka menentang perintah Tuhan, maka Tuhan akan melawannya. Di dalam 1 Samuel pasal 12, mari kita buka 1 Samuel pasal 12. 1 Samuel pasal 12 ayat 14 sampai 15 berbunyi demikian. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allah. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan raja. Ini peringatan Samuel, Nabi Samuel kepada Saul dan rakyat atau bangsa Israel, ya, supaya mereka mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan perintah Tuhan dan melakukannya. Tetapi kalau kamu tidak mau mendengarkan firman Tuhan, melawan perintah Tuhan, maka Tuhan akan melawan mereka. Tuhan akan melawan mereka. Hal ini terjadi. Ya, hal ini terjadi ketika Saul tidak mentaati perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan meninggalkan Saul dan dia kalah melawan orang Filistin yang menjajah bangsa Israel. Ya, karena Saul tidak mentaati Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, maka dia tidak dapat mengusir orang-orang Filistin yang menyerang mereka, tidak dapat mengalahkan orang Filistin
yang menyerang dia. Dan akhirnya Saul mati. Saul mati terbunuh di dalam peperangan karena Saul tidak mentaati Tuhan. Ya. Tuhan tidak menolong mereka di dalam peperangan melawan musuh-musuhnya. Kenapa? Karena Saul tidak taat. Saul tidak melakukan perintah. Dia menuruti keinginannya sendiri, sehingga Tuhan tidak berpihak kepadanya dan mereka kalah perang melawan musuh. Dan Saul mati. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita sebagai orang percaya melakukan perintah. Ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan tunjukkan percaya itu dengan melakukan perintah. Haleluya. Itulah yang disaksikan. Itulah yang dicontohkan oleh orang-orang beriman di dalam Alkitab. Oleh Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan dan dia melakukan perintah. Oleh Ishak. Ishak percaya kepada Tuhan dan dia melakukan perintah. Oleh Yakub percaya kepada Tuhan dan dia mendengarkan perintah. Orang beriman menyatakan imannya dengan melakukan perintah. Puji Tuhan. Daud mengatakan bahwa tangan Tuhan menekan dia dengan berat selama ia tidak mengakui dosa dan pelanggarannya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 32 ayat 3 sampai 4. Mazmur 32 ayat 3 sampai 4 berbunyi demikian. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu dan aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, tubuhku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ketika aku berdiam diri di dalam dosa-dosaku, tidak mau mengakui dosa-dosaku kepada Tuhan, tidak mau mengakui dosa dan pelanggaranku kepada Tuhan, maka tangan Tuhan menekan aku dengan berat. Menekan dengan berat artinya itu membuat kita jadi susah, membuat kita jadi menderita. Karena Tuhan ingin kita hidup benar. Tuhan bukan hanya ingin menyelamatkan kita, tetapi juga Dia ingin kita orang-orang yang diselamatkan mengerjakan keselamatan dengan melakukan perintah. Puji Tuhan. Penulis kitab Ibrani mengatakan Tuhan akan menghajar kita apabila kita menyimpang dari kebenaran. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Ibrani 12 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan akan menghajar kita apabila kita menyimpang dari kebenaran, kembali kepada kehidupan kita yang berdosa. Ya, ketika kita diselamatkan, maka kita harus maju terus bersama dengan Tuhan. Maju terus bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Jangan lagi kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Maka apabila kita kembali kepada kehidupan yang lama, yang berdosa, maka Tuhan yang mengasihi kita, Dia akan menghajar kita. Dia menghajar kita karena Dia mengasihi kita, supaya kita sadar akan kesalahan kita, ya, dan kembali kepada hidup yang benar.
supaya kita hidup kudus, memperoleh kekudusan di dalam kita. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam ayat 10 mengatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia yaitu Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusan. Puji Tuhan. Haleluya. Barang siapa aku kasih, Dia aku tegur. Ditegur dan dihajar ketika kita berpuasa, supaya kita sadar akan kesalahan kita, meninggalkannya dan kembali bertobat hidup kita. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, tangan Tuhan menyatakan kasih dan kuasa Tuhan kepada kita. Marilah kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Tuhan menolong seluruh kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah. Haleluya. Yesus terpuji. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tangan-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, untuk menyatakan kuasa dan kasih-Mu kepada kami. Tangan yang menembus, tangan yang menyelamatkan, tangan yang memberkati, tangan yang melindungi. Oh Tuhan, tangan yang mengangkat kesusahan hati kami, tetapi juga tangan yang mengangkat ketika kami Tuhan hidup menurut kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan tangan-Mu Tuhan, tangan yang berkuasa, tangan yang penuh dengan kasih. Bapa di surga Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami Yesus ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuasa-Mu, ke dalam kasih-Mu, ke dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Karena lebih baik bagi kami Tuhan ada di tangan Tuhan, daripada kami Tuhan hidup menuruti keinginan kami sendiri. Haleluya. Kami serahkan seluruh hidup kami Bapa Tuhan. Haleluya. Terpujilah Bapa, dimuliakan Engkau. Biarlah tangan-Mu Tuhan menaungi kami, tangan-Mu melindungi kami, tangan-Mu memegang seluruh kehidupan, memberkati seluruh hidup, memegang kami Tuhan. Kami tidak dapat hidup Tuhan tanpa Yesus. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah keselamatan kami. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara membutuhkan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan. Minta kepada Tuhan, Tuhan ulurkan tangan-Mu menolong kami. Haleluya. Karena Tuhan berkuasa sampai saat ini. Tangan-Nya adalah tangan yang berkuasa.
Dia tidak berubah. Dia dapat menolong kau. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari kita rendahkan diri kita di bawah tangan yang kuat, supaya meninggikan kita pada waktu ini, supaya menolong seluruh kehidupan kita. Haleluya. Letakkan dirimu di bawah tangan yang kuat. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu, untuk firman-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Kami Bapa di surga mau Tuhan menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Biar Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan. Baik saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengambil perjamuan suci. Saya minta tolong Ibu Lisa dan Ibu Lisa Markus untuk maju ke depan menolong saya membagikan roti dan anggur. Kita naikkan lagu darah Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur di hadapan Tuhan karena Engkau begitu baik Tuhan, memberikan kepada kami makanan dari firman Tuhan, memberikan kekuatan bagi Tuhan,
Bapa, biarlah Tuhan kami yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami Tuhan telah dikenyangkan oleh firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan memiliki tangan yang berkuasa. Karena Engkau Tuhan memiliki tangan yang luar biasa Tuhan. Oh Tuhan, yang memberikan kepada kami keselamatan, yang memberikan kepada kami Tuhan kehidupan. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk tangan kasih setia Tuhan. Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Walaupun kami menghadapi persoalan tantangan Tuhan, tapi kami percaya bahwa di dalam tangan Tuhan kami akan mendapatkan pertolongan. Di dalam tangan Tuhan kami akan mendapatkan perlindungan. Dan biarlah Tuhan Engkau akan memberkati terus Tuhan kehidupan umat-Mu yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan siap untuk menolong kami. Bapa yang di surga, biarlah Tuhan saat ini kami mengingat akan pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Kau berikan kepada kami untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Sehingga kami Tuhan yang selayaknya mati dan binasa, kami boleh hidup Tuhan. Oh, kami boleh mendapatkan Tuhan kehidupan. Kami boleh mendapatkan Tuhan, oh Yesus, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa besar di dalam hidup kami. Terima kasih Kristus untuk jalan salib yang Tuhan telah Tuhan ajarkan bagi kami. Biarlah Tuhan Kau tolong Tuhan, agar hidup kami Tuhan boleh memandang terus hanya kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mengambil bagian di dalam perjamuan suci. Engkau kuduskan dan layakkan kami. Mampukan kami untuk mengasihi dan mengampuni. Mampukan kami untuk melihat hal-hal yang baik Tuhan, yang datang dari Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan terus Tuhan memberkati Tuhan. Melalui perjamuan suci ini kami yang lemah dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kepada kami pertolongan, dan Engkau juga Allah yang memberikan kecukupan bagi kami. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan melalui perjamuan suci ini kami Tuhan berkemenangan terus dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti di dalam Tuhan. Haleluya. Kita baca terlebih dahulu saudara 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Dalam nama Yesus. Siapkan anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syukur Allah buat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Engkau Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami, supaya kami yang percaya dibenarkan di dalam Engkau, diselamatkan jiwa kami.
Kami bersyukur atas mereka. Kami memuliakan Engkau. Kami memuji Engkau. Sungguh Engkau luar biasa. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan, terpujilah. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu kepada kami. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus yang sudah menyelamatkan kami dan mempersatukan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati, silakan duduk saudara. Kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Nanti saya minta tolong Ibu Linda untuk menyerahkan persembahan. Apa yang baik kembali kami bersyukur Tuhan, bahwa kami sudah makan dari firman Tuhan, kami sudah masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, semua itu merupakan kasih Tuhan. Bersyukur atas kehadiran Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dan ceritakan yang memikir yang terbaik dan hidup. Berikan Tuhan beriman, kuduskan tangan-tangan kami Tuhan, memberkati Tuhan. Berapapun yang kami boleh beri Tuhan pagi ini, boleh memuliakan nama-Mu. Engkau akan membalas berlipat-lipat kali ganda, dan juga apa yang kami beri Tuhan akan terlimpahkan semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dari milik kami Tuhan. Kami boleh bawa pulang ke tempat kami, dan kami boleh merenungkan firman itu siang dan malam. Makasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami akan memberi yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa syafaat, nanti Ibu saya. Baiklah saudaraku, kita akan satukan di dalam doa. Sekali lagi kita mau bantu berdiri, kita akan berdoa syafaat. Sungguh Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang sekali lagi merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Bahwa hidup dan mati kami ada di dalam Engkau.
karena Engkau memiliki kekuasaan. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan telah menolong kami sampai saat ini. Kami boleh ada karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami Tuhan berdoa sekali lagi, mohon kepada Tuhan untuk Tuhan berkat-Mu atas bangsa dan Indonesia. Tuhan, bangsa Indonesia ini memerlukan Engkau. Bangsa ini Tuhan memerlukan pertolongan daripada Tuhan di dalam setiap tantangan, di dalam setiap persoalan yang dihadapi. Bapa, Engkau adalah Allah bagi bangsa Indonesia ini. Engkau adalah Tuhan bagi bangsa Indonesia ini, Tuhan. Engkau adalah juru selamat bagi bangsa Indonesia ini. Mari Kau tolong Tuhan Yesus, Kau memberkati bangsa Indonesia. Buat bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bapa yang di surga, biarlah Tuhan, terang Tuhan, oh Yesus Tuhan, berikan bagi bangsa ini, berikan hikmat-Mu, oh Tuhan, katakan Tuhan, dalam setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan bahkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami minta kepada Tuhan, Engkau akan menolong kami, agar kami tidak hanya memakai kekuatan dan kepintaran kami sendiri, tetapi kami mengandalkan Tuhan juga di dalam segala sesuatunya. Walaupun mungkin Tuhan, oh Yesus, ada begitu banyak orang-orang yang pintar di negeri ini, tetapi biarlah Tuhan kepintaran mereka boleh persembahkan kepada Tuhan. Bapa yang di surga, memberkati pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai rendah. Tuhan, mampukan mereka untuk menjadi Tuhan teladan bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi berkat Tuhan. Mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka, menata layan masyarakat, negara dan bangsa ini dengan baik, benar, jujur dan adil. Tuhan, berkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Jauhkan mereka Tuhan dari pelombakan, jauhkan mereka Tuhan dari kesirikan, jauhkan mereka Tuhan dari hal-hal Tuhan yang membuat mereka angkuh, yang membuat mereka Tuhan lupa, oh Yesus Tuhan, akan jadi diri mereka. Bapa, biarlah Tuhan, Kau akan memberkati pemimpin bangsa kami, mampukan mereka Tuhan untuk dapat Tuhan memakai segenap talenta yang mereka miliki. Oh Tuhan, agar mereka dapat Tuhan berkarya Tuhan bagi negara dan bangsa Indonesia ini, menjadi berkat bagi negara dan bangsa Indonesia ini. Bapa yang di surga, inilah doa kami di hadapan Tuhan bagi negara kami Indonesia. Berikan Tuhan kedamaian, keamanan, ketentraman Tuhan. Lepaskan kami Tuhan, oh Yesus, dari hal-hal yang buruk Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang buruk Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan, jikalau boleh Tuhan, pandemi dari COVID-19 ini dapat berlalu. Itulah doa kami di hadapan Tuhan. Bapa, itulah seruan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, COVID-19 ini Tuhan, oh Yesus, dapat segera berlalu. Di dalam nama Yesus kami meminta kepada-Mu. Bapa, beri Kamu tolong berkati. Tuhan, tolong untuk persoalan yang dihadapi Tuhan. Ketika ada Tuhan pandemi dari COVID-19 ini, biarlah Tuhan Kau pulihkan kembali negeri ini Tuhan. Pulihkan kembali negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga akan menolong Tuhan Yesus setiap tenaga medis yang telah bekerja keras Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kau berkati mereka, berikan hikmat kepada mereka, kesehatan, memberikan kepada mereka Tuhan pengabdian yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk mereka melakukan tugas mereka sesuai dengan yang Tuhan telah berikan bagi mereka.
Bapa, tolong mereka, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka penghiburan, berikan kepada mereka Tuhan sukacita, ketika mereka menghadapi segala macam bentuk penyakit. Oh Bapa, apapun juga, biarlah Tuhan Kau tolong sembuhkan mereka, biarlah Tuhan tolong mereka, berikan kepada mereka Tuhan mujizat-Mu, berikan kepada mereka Tuhan kesembuhan daripada Tuhan. Bapa, kami hanya berharap kepada tangan kasih Tuhan yang akan menolong Tuhan setiap pasien-pasien yang ada, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Bapa, biarlah Tuhan tolong mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, keperluan mereka Tuhan. Kalau di dalam pengobatan ini, biarlah Tuhan Kau yang akan Tuhan memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Oh Yesus, obat-obatan yang dipakai Tuhan, setiap alat-alat medis yang dipakai juga, biarlah Tuhan itu boleh mendatangkan kesehatan, itu mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Bapa yang di surga, inilah doa kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan. Mari Kau menolong Tuhan. Oh Yesus, kerinduan hati kami agar negara Indonesia ini, kami semua rakyat Indonesia, oleh Tuhan, oh Yesus, Tuhan sehat semuanya, kami boleh dipulihkan, kami boleh diselamatkan dan dilindungi oleh Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari setiap kelaparan, dijauhkan dari setiap Tuhan kemiskinan, dijauhkan Tuhan dari setiap Tuhan mara bahaya, oh dari sakit penyakit yang mengancam jiwa. Oh Bapa, kami minta kepada Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi Tuhan pemerintahan daerah yang ada di Kota Depok, berkati agar Tuhan pemerintahan kota kami ini Tuhan boleh Allah, oh Yesus, semakin hari semakin Tuhan, oh tertata dengan baik Tuhan. Engkau akan menolong pemimpin-pemimpin Tuhan yang ada di daerah di Kota Depok ini, agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik, dengan jujur, dengan dijauhkan dari segala sesuatu kecurangan. Oh Bapa, dari setiap pemda yang ada di sini, Tuhan berkati Tuhan, oh rakyat yang ada, warga yang ada di Kota Depok, oh Tuhan, oh berkati Tuhan, biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu memberikan Tuhan, walaupun mungkin Tuhan ada begitu banyak Tuhan kendala yang dihadapi, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami, memberikan Tuhan pertolongan, memberikan hikmat agar setiap kendala yang ada Tuhan, oh dapat Tuhan diselesaikan dengan baik, dengan benar. Bapa, berkati Tuhan, tolong Tuhan untuk setiap pejabat-pejabat daerah yang ada di Kota Depok ini yang mengalami sakit penyakit karena COVID-19. Bapa, biarlah Tuhan Kau tolong sembuhkan mereka. Biarlah Tuhan oleh diri Tuhan Yesus juga Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka juga. Bapa yang di surga, kami juga berdoa, biarlah Tuhan Kau berkati gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada Tuhan di Kota Depok dan bahkan di seluruh Indonesia ini. Bapa, biarlah Tuhan gereja Tuhan boleh mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan berkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Oh Yesus, Tuhan gereja-Mu dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan pemberitaan firman Tuhan tetap boleh sampai, walaupun Tuhan kami mengalami Tuhan keadaan saat seperti ini, tetapi biarlah pemberitaan firman Tuhan tidak akan pernah terputus di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera, kabar sukacita itu tetap terus Tuhan boleh kami dengarkan, boleh kami perdengarkan bagi banyak orang. Oh Tuhan, yang belum mendengar, mereka belum mendapatkan kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar baik di dalam Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, Kau berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong mereka juga di dalam segala kebutuhan mereka. Oh di dalam pekerjaan mereka, di dalam kebutuhan mereka setiap hari. Oh Bapa, biarlah Tuhan Kau yang akan mencukupkannya. Tuhan tolong Tuhan di dalam setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Oh biarlah Tuhan mereka boleh Tuhan, oh Yesus, Tuhan tetap memiliki kesehatan dan kerajinan. Tuhan Kau berkati mereka, berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Engkau yang akan menolong dan membela umat-Mu dan menyembuhkan mereka juga yang sakit, jemaat yang sakit. Biarlah Tuhan kuasa bila
Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bila sukacita dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia memenuhi hati dan pikiran kami, dan kami percaya kami sudah menerima berkat daripada Tuhan. Kami sudah menerima Tuhan, oh Yesus, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami percaya bahwa doa-doa kami Tuhan boleh Kau dengar dan Kau jawab di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami sudah Tuhan menerima jawaban doa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa kami telah menerima berkat daripada Tuhan dan akan terus menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sebagai jemaat yang dikasihi, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, arahkan hati dan pandanganmu kepadanya, dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Haleluya. Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat pagi, selamat siang. Tuhan memberkati. Haleluya.